tingkat penyidikan dan penyelidikan yaitu oleh aparat kepolisian itu sudah bisa dikoreksi kasus ini pantas atau tidak masuk untuk diadili lebih lanjut begitu ya. Nah, kalau memang sudah gagal di level kepolisian, harusnya pihak kejaksaan mempunyai kesempatan untuk menelaah kembali lalu mengambil keputusan bahwa ini tidak cukup layak untuk dinaikkan. Ketika kedua-duanya ini mengecewakan kami dan akhirnya P21 masuk ke pengadilan, kami berharap satu-satunya pintu gerbang keadilan adalah pengadilan. Betul? Ya, betul. Oleh karena itu tadinya kita berharap bahwa hakim bisa berbuat sesuatu yang beda gitu kan, bahwa mereka akan memutuskan bahwa ini eksepsi kami diterima, bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum ya karena tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 dan 3 dan sebagainya, karena memang ini ditonton oleh semua orang bisa paham. Yang tidak kita miliki hanya kekuasaan kan begitu. Nah, tapi apa boleh buat, hakim punya kekuasaan untuk itu dan kekuasaannya independen. Pun kita yang merasa benar tidak bisa mencampur tangan kan begitu. Baiklah, kita ikuti saja prosesnya. Walaupun kecewa, kami akan tetap mempersiapkan sidang sebaik-baiknya, pembelaan sebaik-baiknya kepada seorang pahlawan reformasi yang sebenarnya, Bang Edi Mulyadi. Setuju tidak? Bahwa di sini digarisbawahi bahwa Edi itu bukan sebagai wartawan, sehingga apa yang dinyatakan itu bukan sebagai produk jurnalis, kan bukan produk jurnalistik. Nah, itulah yang akan kita buktikan. Bagaimana mungkin kartu seorang wartawan bisa diabaikan, sedangkan proses untuk menjadi wartawan kan ada tahapan-tahapan. Tidak mungkin PWI begitu lalai untuk mengeluarkan kartu tanpa dia memverifikasi siapa ataukah Edi itu apakah layak diberikan sebagai kartu wartawan, kan itu sebetulnya poinnya itu aja sih. Karena kenapa, kalau misalnya Edi itu dengan kartu wartawannya dan itu sudah cukup sebetulnya membuktikan bahwa beliau adalah wartawan, sehingga apa yang dinyatakan itu adalah produk jurnalistik, tidak seperti ini peradilannya, kan gitu. Ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum masuk kepada tahap peradilan ini seharusnya. Saya tambahkan ya, kita ambil hikmah baiknya. Memang kita kecewa dengan keputusan sela dari hakim pada hari ini ya, yang mana semua ditolak, baik tentang dakwaan yang prematur, dakwaan yang obskur libel dan segala macam ya. Akan tetapi hikmah baik tidak lengkap. Fakta baiknya adalah bahwa ini kesempatan untuk kita membuktikan apakah dakwaan jaksa yang ngalor ngidul itu tadi bisa terbukti atau tidak, ataukah ini hanya mewakili kepentingan oligarki yang sebenarnya rakyat Indonesia udah paham lah begitu ya. Jadi kita lihat aja sidang nanti. Kami sangat optimis bahwa insya Allah jika peradilan berjalan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 24 maksud saya pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa peradilan itu harus independen, insya Allah tidak akan ada masalah. Ya, kita doakan bersama. Justru, ini untuk bangsa Indonesia kok, ya. Untuk saudara-saudara kita bisa juga memberikan nilai positif. Saya melanjutkan, nilai positifnya itu adalah apa? Nanti itu akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan hadirnya para jurnalis-jurnalis ini kan, sehingga kita juga bisa mengetahui secara terang benderang dan masyarakat juga bisa menilai. Mudah-mudahan dengan seperti ini, tadi kan dikatakan juga bahwa ini publik memantau, sehingga dengan harapan seperti ini kita berharap jaksa hakim bisa betul-betul melihat dengan jernih persoalan ini, dan bila ada tekanan jaksa bisa bersikap profesional bahwa tidak hanya masalah ini dipertanggungjawabkan di dunia, tapi di akhirat setiap insan, kita jaksa maupun hakim sekalipun akan dimintai pertanggungjawaban yang maha adil. Jadi saya berpikir bahwa dalam kesempatan ini hakim adalah perwakilan tangan Allah untuk menentukan siapa yang bersalah, sehingga posisi itu sangat-sangat sakral, sehingga kita semua pada saat majelis hakim maju ke muka persidangan, kita berdiri, artinya kita menjunjung tinggi label hakim itu yang memutuskan seorang bersalah atau tidak. Ya, saya katakan bahwa nanti dalam pembuktian kami juga pastinya akan menghadirkan ya saksi-saksi ahli dan ahli, terutama dari kaum profesional wartawan ya begitu, yang dimana saudara Edi Mulyadi juga berstatus sebagai wartawan dalam hal ini. Nah, kita akan buktikan bahwa beliau bukan wartawan abal-abal atau wartawan yang tidak jelas atau wartawan yang tidak tercatat di dalam PWI seperti kata dakwaan JPU. Ya, itu kami akan buktikan semua di dalam persidangan nanti dengan menghadirkan para ahli dan senior-senior
wartawan. Demikian. Pak, bagaimana sampai sekarang tanggapan PWI ada nggak tentang status Edi Mulyadi? Iya, setidaknya nanti PWI juga akan diakui atau bersaksi di dalam persidangan ini begitu. Apakah lawyer sudah pernah mengirimkan surat pernyataan ke PWI? Sudah kita sudah kirimkan. Dan PWI mengakui tentang hal itu. Saya Juju Purantoro. Gak terkenal, Pak. Kalau saya agak sedikit punya Tri Royani. Ini Ibu Nora. Saya Nora Yoselivia. Sama. Kita semua tim. Oke. Terima kasih. Terdakwa itu dia yang besar. Wawancara. Om Dimas, Bang Jalim hitung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Indonesia, kita jaga kesatuan, jangan mau terprovokasi dengan isu-isu yang nggak benar. Semua rakyat Indonesia itu intinya cinta damai, nggak ada yang suka diprovokator cuma dengan kata-kata sepele. Jadi Indonesia itu dari dulu istilahnya biasa ceplas-ceplos, Bu. Jadi kalau apa nggak boleh baperan. Jadi harusnya kita itu berkaca diri. Kenapa rakyat bisa ngomong begini-begitu? Karena pemimpinnya sendiri tidak bisa menjadi panutan. Jadi nggak boleh arogan. Jadi jadilah pemimpin yang bijak, yang mengayomi rakyat. Ini saya mengucapkan terima kasih nih kepada kepolisian hari ini tumben nih aman-aman aja. Mas Dedi, how are you? Makasih banyak Pak Kapolri, terima kasih hari ini kondusif. Rakyat cinta damai, teruslah melindungi rakyatmu, jangan pernah bosen karena rakyat itu sebenarnya tidak mau perang satu sama lain. Jadi cinta damai Pak, cintai negerimu. Kita tetap bersatu untuk NKRI, tetap junjung kedamaian di negeri ini. Saatnya berkata jujur untuk siapapun. Ya, Udah belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Hari ini agendanya adalah pembacaan keputusan sela oleh Majelis Hakim. Kami tentu saja bersedih ya atau kecewa sebenarnya dengan keputusan yang demikian. Karena seperti yang saya katakan, di tingkat penyidikan dan penyelidikan yaitu oleh aparat kepolisian itu sudah bisa dikoreksi. Kasus ini pantas atau tidak masuk untuk diadili lebih lanjut begitu ya. Nah, kalau memang sudah gagal di level kepolisian, harusnya pihak kejaksaan mempunyai kesempatan untuk menelaah kembali, lalu mengambil keputusan bahwa ini tidak cukup layak untuk dinaikkan. Ketika kedua-duanya ini mengecewakan kami dan akhirnya P21 masuk ke pengadilan, kami berharap satu-satunya pintu gerbang keadilan adalah pengadilan. Betul? Ya. Oleh karena itu tadinya kita berharap bahwa hakim bisa berbuat sesuatu yang beda gitu kan, bahwa mereka akan memutuskan bahwa ini eksepsi kami diterima, bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum ya karena tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 dan 3 dan sebagainya, karena memang ini ditonton oleh semua orang bisa paham. Yang tidak kita miliki hanya kekuasaan kan begitu. Nah, tapi apa boleh buat, hakim punya kekuasaan untuk itu dan kekuasaannya independen. Pun kita yang merasa benar tidak bisa mencampur tangan kan begitu. Baiklah, kita ikuti saja prosesnya. Walaupun kecewa, kami akan tetap mempersiapkan sidang sebaik-baiknya, pembelaan sebaik-baiknya kepada seorang pahlawan reformasi yang sebenarnya, Bang Edi Mulyadi. Setuju tidak? Dan saya sendiri sebagai pengacara ya, mohon kepada rakyat Indonesia untuk ambil peduli dengan sidang tersebut ya. Karena apa? Kita berharap jika di masa-masa yang lalu banyak kecewaan karena tidak diperhatikan sidang ini atau lebih banyak merugikan mereka yang beroposisi pada pemerintah, maka kali ini usahakanlah bahwa kali ini membuat sejarah baru bahwa seorang yang mempunyai ruh nasionalisme tidak akan dikriminalisasi. Tambahin juga. Artinya mudah-mudahan ini peradilan ini bisa menjadi contoh dari kekecewaan peradilan-peradilan yang sebelumnya yang kita semua merasa rakyat Indonesia merasa bahwa keadilan itu sangat mahal di Indonesia ini. Mungkin mudah-mudahan kita berharap dan sangat yakin akan majelis hakim akan melihat dengan jernih permasalahan ini. Yang jelas saya tambahkan bahwa di jawabannya JPU, jawaban eksekutif kita menyatakan bahwa ini adalah bukan persoalan hukum sebetulnya, buang anak itu. Ini adalah persoalan politik. Lah, kan sudah diakui sendiri oleh JPU. Kalau ini menjadi persoalan politik, kenapa jadi diperpanjang menjadi masalah hukum?
Itu ya. Nah, jadi secara tidak langsung JPU terjebak oleh pernyataannya sendiri. Iya, bahwa ini bukan persoalan hukum sebetulnya. Dan tidak ada selama ini persoalan ungkapan jin buang anak itu masuk ke ranah hukum. Nah, itu yang bilang. Kalau tidak ada unsur-unsur politik, unsur kepentingan dalam hal ini pihak rezim bagaimana untuk memenjarakan sebanyak-banyaknya pihak oposisi. Dan itu memang demikian faktanya. Ya, dari kami dampingi, kami bela itu semua pihak oposisi masuk penjara semua. Sementara pihak mereka tidak ada yang tersentuh. Oke? Jadi yang menarik, saya boleh ya? Saya sebagai anggota masyarakat dari Aliansi Selamatkan Indonesia, kita juga adalah bagian dari prinsipal penggugat IKN. Nah, yang paling menarik dari persidangan hari ini, adalah di samping majelis hakim menolak eksepsi dari terdakwa saudara kita Edi Mulyadi, ini adalah berkas perkara yang sangat 3 kali ya spektakuler, di mana kasus yang menurut kami itu ece-ece sampai ada 1.308 halaman. Nah, yang lebih menarik lagi, pada tanggal 17 Januari itu yang diproyeksikan untuk menjadi laporannya adalah video tentang pernyataan jin buang anak. Tapi yang kita dengar tadi di dalam dakwaan jaksa itu melebar sampai ada 6 video, betul ya? 6 video yang lain-lain. Nah, inilah yang menurut kami bahwa ada upaya-upaya, kami menduga ini adalah upaya-upaya penggeseran dari nilai-nilai hukum ke politik. Jadi saya menyebut ini merupakan salah satu dugaan politisasi hukum. Nah, bagi teman-teman aktivis, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, yang masih mencintai bangsa ini, yang masih mencintai negeri ini, tolong berikan dukungan moral saudara, dukungan hukum saudara dengan menghadiri sidang-sidang saudara kita aktivis Edi Mulyadi dalam rangka mendukung penolakan IKN. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.